warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoza Yulia Putri, NIM 1914 080007 dari jurusan Tadris IPA Fisika UIN Imam Bonjol Padang. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang biomekanika. Nah, sebelumnya kita telah membahas di dua video sebelumnya. Sekarang adalah biomekanika. Nah, yang pertama kita harus tahu terlebih dahulu apa itu biomekanika. Nah, biomekanika itu adalah secara etimologinya itu berasal dari kata bios dan mekanike atau mekanika. Nah, jadi bios itu artinya adalah kehidupan dan mekanika itu adalah merujuk kepada kajian prinsip mekanika dari organisme makhluk hidup, terutama gerakan dan struktur mereka. Nah, sedangkan menurut para ahli, yaitu menurut Hay, biomekanika adalah ilmu yang mempelajari mengenai gaya-gaya internal dan eksternal dan bekerja pada tubuh manusia dan akibat dari gaya yang dihasilkan. Nah, sedangkan menurut Herbert, biomekanika itu adalah bidang ilmu mengenai struktur dan sistem biologi dalam pengertian metode mereka. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya biomekanika adalah ilmu yang mempelajari sistem biologis, terutama struktur dan fungsinya menggunakan metode yang berasal dari mekanika yang berkaitan dengan efek yang dimiliki gaya pada gerak tubuh. Nah, adapun manfaat biomekanika. Nah, yang pertama adalah meningkatkan kinerja manusia. Nah, kenapa dapat meningkatkan kinerja manusia? Nah, dapat ditingkatkan dengan berbagai cara. Gerakan efektif akan melibatkan faktor anatomi, keterampilan neuromuskular, kapasitas fisiologi, dan kemampuan kognitifnya atau psikologinya. Contohnya apa? Contohnya adalah berlari dengan berlari, contohnya ya. Kemudian stimulasi alternatif metode kerja dan menentukan penurunan kebutuhan fisik pekerjaan terhadap jenis pekerjaan baru yang sedang dianalisis. Nah, yang ketiga adalah manfaatnya sebagai acuan dalam proses seleksi pekerja dan prosedur penempatan. Nah, yang keempat adalah besarnya gaya otot yang diperlukan oleh seorang operator dalam menyelesaikan pekerjaan menggunakan prinsip-prinsip fisika dan mekanika. Nah, adapun sebagai pedoman perancangnya, contohnya adalah sebagai perancangan peralatan, perancangan layout kembali mesin dan stasiun kerja, perancangan tempat duduk kerja, acuan batas kemampuan pada material handling, dan kriteria seleksi pekerja dan pelatihan. Nah, selanjutnya adalah apa manfaat biomekanika dalam hal bidang kesehatan tersebut? Nah, di bawah ini ya. Yang pertama, mekanika tubuh, yaitu usaha untuk mengkoordinasi sistem muskuloskeletal dan saraf. Nah, yang kedua adalah untuk mencegah dan mengurangi cedera. Contohnya adalah saat mengangkat beban yang terlalu berat, itu maka akan membuat otot itu menjadi kelelahan, menjadi bermasalah, dan begitupun dengan tulang. Nah, kemudian untuk menentukan fungsi tubuh, ada namanya faal positif dan faal negatif. Kalau faal positif ini itu error yang terjadi di mana penderita dinyatakan suatu penyakit, tapi ternyata tidak gitu. Kemudian faal negatif adalah error yang terjadi di mana penderita dinyatakan tidak sakit, tetapi padahal mereka itu sakit gitu.
Kemudian untuk menambah pengetahuan tentang benda atau alat yang digunakan dalam kesehatan, kemudian untuk mengetahui pengaturan posisi di saat memeriksa pasien dan untuk meminimumkan keluhan pada sistem kerja otot agar produktivitas kerja dapat meningkat. Nah, selanjutnya adalah pembagian biomekanika. Nah, yang pertama adalah biostatik. Nah, biostatik itu adalah studi tentang struktur makhluk hidup yang berhubungan dengan gaya-gaya ketika mereka berinteraksi. Contohnya yang pertama adalah, nah seperti digambar ya, bahwasanya titik tumpuan terletak di antara gaya berat dan otot. Kemudian gaya otot terletak di antara titik tumpuan dan gaya berat. Contohnya adalah posisi tangan saat mengangkat beban. Selanjutnya adalah gaya berat di antara titik tumpuh dan gaya otot. Contohnya adalah posisi injit. Nah, selanjutnya adalah yang kedua, yang pertama biostatik, yang kedua adalah biodinamik, yaitu studi tentang dasar-dasar dan pembagian gerakan makhluk hidup. Nah, yang ketiga adalah bioenergenetik, yaitu studi tentang transformasi energi yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup. Materi yang selanjutnya adalah skema dasar pengukuran pada makhluk hidup. Nah, pengukuran itu adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Nah, pengukuran itu terbagi menjadi dua, yaitu pengukuran berulang dan pengukuran tunggal. Pengukuran berulang adalah pengukuran di mana untuk mendapatkan hasil harus dilakukan beberapa kali pengukuran, karena setiap melakukan pengukuran akan mendapatkan hasil yang berbeda. Yang kedua adalah pengukuran tunggal. Nah, kalau pengukuran tunggal ini adalah pengukuran yang hanya dilakukan satu kali pengukuran langsung yang diperoleh hasilnya, dan jika dilakukan pengukuran berulang hasilnya akan tetap sama. Contohnya adalah mengukur panjang benda mati dengan menggunakan penggaris. Nah, selanjutnya adalah ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengukuran. Yang pertama adalah menentukan alat ukur yang tepat untuk mengukur suatu benda. Kemudian pengulangan pengukurannya, penggunaan alat yang dapat dipercaya, kalibrasi terhadap alat. Nah, yang selanjutnya adalah hukum dasar mekanika yang menjadi analisis mekanik pada tubuh makhluk hidup, di mana kita menggunakan hukum Newton sebagai dasar dari mekanika. Nah, gaya itu adalah sebagai penyebab timbulnya gerakan yang merupakan bagian dari mekanika. Nah, hukum Newton akan mengkaji secara luas tentang dinamika partikel yang memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah cabang olahraga senam yang merupakan contoh yang baik bagaimana biomekanika olahraga diterapkan. Atau juga berlaku hukum mekanika yang lebih kompleks. Dan selanjutnya adalah klasifikasi konsep biomekanika. Nah, yang pertama adalah general biomekanik. Nah, general biomekanik adalah bagian dari biomekanika yang berbicara mengenai hukum-hukum dan konsep-konsep dasar yang mempengaruhi tubuh organik manusia, baik dalam posisi diam maupun dalam posisi bergerak. Dibedakan lagi menjadi dua, yaitu biostatik dan biodinamik. Nah, kalau dia biostatik berarti bagian dari biomekanika umum yang hanya menganalisis tubuh pada posisi diam atau bergerak pada garis lurus dengan kecepatan seragam. Kemudian biodinamik. Nah, kalau biodinamik adalah bagian dari biomekanik umum yang berkaitan dengan gambaran gerakan tubuh tanpa mempertimbangkan gaya yang terjadi, dan gerakannya itu disebutkan gaya yang bekerja dalam tubuh atau kinetik. Yang kedua adalah occupational biomekanik. Nah, ini adalah bagian dari biomekanik
terapan yang mempelajari interaksi fisik antara pekerja dengan mesin, material, dan peralatan dengan tujuan untuk meminimumkan keluhan pada sistem kerangka otot agar produktivitas kerja dapat meningkat. Bagian-bagian tubuh yang berkolaborasi di sini adalah untuk menghasilkan gerakan itu. Yang pertama adalah tulang, yaitu alat untuk meredam dan mendistribusikan gaya atau tegangan yang ada padanya. Kemudian connective tissue atau jaringan penghubung, yaitu tulang rawan dan ligamen. Kemudian ada tendon yang berfungsi sebagai penghubung antara tulang dan otot yang terdiri dari sekelompok serabut kolagen yang letaknya paralel dengan panjang tendon. Selanjutnya juga ada otot, yaitu sebagai alat gerak aktif. Materi selanjutnya adalah gaya yang bekerja pada tulang dan otot makhluk hidup dalam keadaan statis dan dinamis. Nah, analisis biomekanikanya dibedakan menjadi dua, yaitu statis dan dinamis. Nah, kalau dia secara statis, berarti analisis besarnya gaya dan momen yang terjadi pada bagian-bagian tubuh tertentu. Nah, saat tubuh dalam kondisi tanpa bergerak atau statis. Kemudian secara dinamis adalah analisis besarnya gaya dan momen yang terjadi pada bagian tubuh tertentu saat tubuh dalam keadaan bergerak atau dinamis. Nah, adapun 3 jenis gaya, yaitu gaya gravitasi dengan menggunakan rumus Fm dikali G. Kemudian ada gaya reaksi, yaitu gaya yang terjadi akibat beban pada segmen tubuh atau berat segmen tubuh itu sendiri. Kemudian ada gaya otot, yaitu gaya yang terjadi pada sendi. Nah, adapun teori keseimbangan benda tegar dan penerapannya pada tubuh makhluk hidup. Benda tegar. Benda tegar itu adalah benda yang tidak berubah bentuknya bila dikenai gaya luar. Nah, sedangkan dinamika benda tegar adalah benda yang ukurnya tidak diabaikan, di mana resultan gaya dapat menyebabkan gerak translasi dan juga rotasi yang berputar dalam poros tertentu. Nah, contohnya benda tegar ini ya, yaitu seorang petani sedang memikul rumput. Nah, petani memegang bambu yang tepat berada di tengah-tengah. Akibatnya gaya berat bambu pada setiap sisi sama besar. Nah, gaya inilah yang menimbulkan momen gaya pada sumbu putar atau tubuh petani sama besar dengan arah berlawanan, sehingga terjadi keseimbangan rotasi. Nah, inilah yang menyebabkan petani lebih mudah membawa kedua keranjangnya. Nah, selanjutnya adalah prinsip pesawat sederhana pada tubuh manusia. Yang pertama adalah di kepala antara tengkorak dan tulang leher. Nah, seperti yang terlihat di gambar, bahwasanya pada gambar A merupakan pengungkit jenis pertama yang terdapat pada tengkorak dan tulang leher. Nah, yang kedua adalah telapak kaki, yaitu pada saat berjinjit seperti pada gambar B, yang menyebabkan ujung telapak kaki menjadi titik tumpu bagi anggota badan. Kemudian pangkal telapak kaki menjadi sedikit tegang. Nah, yang ketiga adalah lengan yang mengangkat beban. Nah, lengan yang mengangkat beban seperti pada gambar C, yaitu saat mengangkat suatu benda dengan menggunakan tangan, maka tangan yang memegang beban menjadi titik beban, lengan menjadi kuasa, dan siku itu akan menjadi titik tumpu. Nah, materi selanjutnya adalah menguraikan konsep elastisitas pada sarang laba-laba. Nah, konsepnya seperti yang terdapat dalam surah Al-Ankabut ayat 41, yang dimana jaring laba-laba ini dikenal sebagai salah satu materi alami yang sangat kuat oleh para peneliti ya dari College of William and Mary.
Nah, di mana benang atau jaringan yang dihasilkan laba-laba merupakan benang sutra berbahan dasar protein bernama fibrinogen yang sangat kuat dan elastis. Nah, kedua karakteristik inilah yang menjadikan benang laba-laba satu materi yang paling hebat. Kaitannya jaringan laba-laba dengan konsep fisika adalah pada materi elastisitas. Nah, apa itu elastisitas? Elastisitas adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk awal setelah gaya luar yang diberikan benda itu dihilangkan atau dibebaskan. Nah, dalam pembahasan sifat elastis, benda memiliki sifat yang berikut seperti homogen, artinya setiap bagian benda memiliki kerapatan yang sama. Kemudian isotropik yang artinya pada setiap titik pada benda memiliki sifat-sifat fisis yang sama ke segala arah. Nah, untuk penggunaan konsep elastisitas pada jaringan laba-laba bisa menggunakan konsep yaitu stres atau tegangan, yaitu besarnya gaya yang bekerja pada sebuah permukaan benda bersatuan luas. Nah, bisa kita gunakan rumus TO sama dengan F per A, atau strain atau regangan, yaitu perbandingan antara pertambahan panjang batang dengan panjang mula, seperti Fc sama dengan delta L per L0. Kemudian ada model elastisitas, yaitu besaran yang menggambarkan tingkat elastisitas bahan E sama dengan TO per Fc. Sehingga selanjutnya adalah hukum Hooke. Nah, bunyinya perubahan bentuk benda elastis akan bersebanding dengan gaya yang bekerja pada batas tertentu. Nah, jika gaya yang diberikan ditambah hingga melebihi batas elastisitas benda, maka benda akan mengalami deformasi atau perubahan bentuk permanen. Kemudian ada biomekanika, daya tahan terhadap beban mekanika. Nah, biomekanika merupakan ilmu yang membahas aspek-aspek mekanika gerakan tubuh manusia. Nah, biomekanika adalah kombinasi antara keilmuan mekanika, antropomeri, dan dasar ilmu kedokterannya. Nah, seperti contoh gerakan kerja dan kekuatan antar bagian tubuh dengan menggunakan metode manual material handling atau MMH. Nah, kekuatannya itu yang diperlukan pada beberapa kegiatan, diantaranya kegiatan pengangkatan benda, kegiatan pengantaran benda, kegiatan mendorong benda, kegiatan menarik benda. Kemudian aplikasi biomekanika pada dunia kesehatan. Nah, yang pertama adalah mengevaluasi pekerjaan operator supaya tidak terjadi kecelakaan kerja. Kemudian menentukan perancangan sistem tempat kerja, meningkatkan kinerja untuk mengukur besarnya gaya yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan dengan postur tubuhnya. Kemudian dalam kesehatan olahraga diperlukan untuk mengurangi risiko terjadinya kecelakaan saat olahraga, kemudian untuk meningkatkan perform saat bekerja dan untuk memperoleh kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, Al-Quran dan hadis yang membahas tentang biomekanika ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 110 tentang sholat. Nah, dari penjelasannya dapat diambil kesimpulan bahwasanya setiap gerakan sholat itu adalah berhubungan dengan biomekanika. Contohnya, biomekanik pada gerakan takbir meliputi pergerakan otot, tulang, sendi, yaitu sendi engsel dan sendi peluru. Biomekanik pada gerakan rukuk meliputi pergerakan otot, sendi yang terdiri dari diartrosis dan amfiotrosis dan tulang. Yang ketiga, biomekanik pada gerakan iktidal meliputi pergerakan otot, tulang, dan sendi, yaitu sendi engsel dan sendi peluru. Nah, biomekanik pada gerakan sujud meliputi pergerakan otot, sendi, dan tulang.
Yang kelima adalah biomekanik pada gerakan duduk di antara dua sujud meliputi pergerakan otot dan sendi, yaitu sendi engsel dan sendi kaku dan tulang. Nah, demikianlah pembahasan materi tentang biomekanika. Semoga bermanfaat. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.